konten yang menyatakan satu desa 1 miliar itu alhamdulillah hasil kajian DVD itu sangat argumentatif dan pada akhirnya diterima di DPR. Dan waktu itu alhamdulillah ini bukan cerita Sunda sanes ngagulkeun gitu. Alhamdulillah saya waktu itu sebagai ketua tim janya ya, tim atau Pokja di DPR, di DPDRI waktu itu. Untuk selalu bersosialisasi kepada masyarakat bahwa yang terkena positif COVID itu bukan penyakit aib gitu ya, itu penyakit biasa gitu. Sehingga janganlah mereka dikucilkan, perlakukan mereka seperti yang kena penyakit biasa aja gitu ya. Cuma yang harus kita lakukan adalah melakukan protokol kesehatan. Itu yang selalu diembor-emborkan gitu nya ke masyarakat kunaon teu dikuku gitu nya. Pas ketika ada kasus positif baru mereka merasa khawatir gitu. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini juga bukan pertemuan yang terakhir gitu ya, dan saya yakin Ustadz Amang adalah kehadiran atau kedatangan beliau pada hari ini adalah merupakan nostalgia beliau gitu ya, bahwa pada tahun 2012 atau 13 lah waktu itu beliau juga diundang ke sini untuk memberikan tausiah di acara pengajian di sini, pengajian bulanan desa, tahu Rajaban, tahu Muludan, lupa lagi gitu ya Ustaz. Iya, betul. Kaitan dengan tugas-tugas kita di desa serta tugas beliau di DPDRI, ada kaitan, ada sinergitas gitu ya. Sama-sama kita dalam rangka tanggung jawab kita mensejahterakan masyarakat, melayani masyarakat gitu ya. Sehingga ya mudah-mudahan adanya silaturahmi di antara kita pemerintah Desa Batu Malang beserta beliau Sadamang yang mudah-mudahan juga memberikan berkah gitu ya bagi kita semua serta masyarakat Desa Batu Malang gitu ya. Dan perlu saya sampaikan saat sebagai gambaran gitu ya, sedikit gambaran bahwa Desa Batu Malang itu mempunyai luas sekitar 1250-an ya, 1250 hektar. 1250 hektar gitu ya. Tempoh hari itu punya 400 hektar ya. Ini 1200 hektar. Untuk pesawahan itu 400 hektaran ya, Pak Kaur. 350-an. Kemudian yang perkebunan itu 970-an, 970 hektaran. 900 apa 790 hektar gitu ya. Ya sehingga potensi kita Desa Batu Malang itu memang sangat potensial di bidang pengembangan pertanian ataupun di bidang perkebunan gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan peternakan di wilayah kita yang memang lahan perkebunannya itu lumayan luas gitu ya. Termasuk juga bahwa di Desa Batu Malang kita punya tanah kas desa seluas 62 hektar kalau nggak salah ya, 62 hektar ya, 62 hektar yang 35 hektar ada di Dusun Citarik, kemudian yang 25 hektaran, 25 hektar lebih lah itu di Dusun Gadog dan sebagian Sodong ya, ada yang sebagian Sodong. Sehingga potensi itu juga perlu kita kembangkan, terutama untuk mensejahterakan masyarakat di bidang pertanian ataupun di bidang peternakan ataupun perkebunan, serta juga mudah-mudahan ketika masyarakatnya bisa tersejahterakan dengan tanah kas desa kita, juga seiring dengan itu bisa meningkatkan PADES bagi Desa Batu Malang. Karena memang pada hari ini kita mempunyai PADES yang lumayan cukup besar juga dari pengelolaan tanah
Titisara ini atau tanah kas desa ini, yaitu sebesar 38 jutaan kita punya PADES dari pengelolaan tanah kas desa gitu ya. Per tahun ya. Itu karena kita sewakan ke masyarakat gitu ya. Tetapi juga kalau kita misalkan mau dikembangkan ke arahnya ke depan misalkan gitu ya, itu bisa dikerjasamakan dengan para penggarap lahan tanah kas desa tersebut gitu ya. Sehingga ke depan kami pun menginginkan Desa Batu Malang dengan potensi tadi bisa melahirkan sebuah wilayah menjadi wilayah agrowisata gitu ya. Karena memang Batu Malang juga sebagai bagian dari Kabupaten Pangandaran, ya orang pasti terngiang ketika mereka mendengar kata Pangandaran, pasti yang tersirat dalam pikirannya adalah daerah wisata gitu ya. Sehingga kita pun sebagai pemerintah desa juga masyarakat desa harus ikut andil dalam menyambut gitu ya, Pangandaran yang punya brand wisata gitu ya. Sehingga apapun kondisi desa, potensi-potensi yang ada di desa tentunya maupun pertanian ataupun peternakan ataupun bidang-bidang lainnya, tentunya kita harus bisa mengarahkan ke arah wisatanya gitu ya. Baik itu agrowisata ataupun apa ya namanya. Kalau peternakan wisata apa namanya itu? Peternakan juga bisa dikembangkan ke daerah wisata gitu ya. Termasuk hal-hal yang lainnya gitu ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan masyarakat kita juga harus dijadikan sebuah objek wisata nantinya gitu ya. Kami mengharapkan seperti itu karena juga memang sesuai dengan visi misi Desa Batu Malang ke depan, bahwa kita akan lebih memperkuat kepada bidang pemberdayaan gitu ya. Tentunya pemberdayaan yang dimaksud adalah pasti sesuai dengan potensi yang ada di daerah kita. Tentunya adalah potensi yang ada melalui pengembangan pertanian, melalui pengembangan peternakan ataupun perkebunan gitu ya. Dan alhamdulillah kami dari anggaran yang sekarang 2020 ya, yang 2020 kita sudah menganggarkan kemarin tanaman-tanaman buah-buahan untuk wilayah dusun masing-masing. Kami mengharapkan ke depan bahwa setiap dusun punya ciri khas punya ciri khas tanaman ataupun buah-buahan masing-masing gitu ya. Ada yang nantinya mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah daerah khas gitu ya. Dusun Citarik misalkan menjadi dusun duren gitu ya. Kemudian dusun dusun sodong ya, kemarin juga kita berikan bantuan tanaman buah manggis ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi dusun manggis gitu ya. Kemudian yang dusun gadog kami bantu kemarin dengan alpukat ya. Mudah-mudahan ke depan juga bisa menjadi dusun yang mempunyai ciri khas gitu ya, produksi ataupun penghasil gitu ya, penghasil alpukat gitu ya. Begitupun desa ataupun dusun Lebak Sari kemarin juga kita bantu dengan alpukat sama duren gitu ya. Ya mudah-mudahan juga itu nanti bisa menjadi produk unggulan ataupun buah unggulan di masing-masing dusun gitu ya. Sehingga one village, one product gitu ya. Itu memang sebuah gambaran yang memang sekalipun indah dikatakan memang sulit untuk direalisasikan saja. Tapi ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita berupaya untuk melakukan hal tersebut, bisa melakukan pemberdayaan, bisa melakukan pengembangan usaha bagi masyarakat terutama di bidang pertanian maupun perkebunan gitu ya. Termasuk juga peternakan yang mudah-mudahan kita bisa arahkan ke depan gitu ya. Karena memang termasuk juga yang dianjurkan dari pemerintah pusat bahwa anggaran ataupun APBD yang 2021 gitu ya, itu diarahkan porsinya lebih besar ke arah pemberdayaan. Sehingga kalau misalkan kemarin kita fisik 70%, pemberdayaan 30%, maka untuk 2021
bisa terbalik gitu ya. 70% untuk pemberdayaan, terutama juga untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid hari ini gitu ya. Dan yang 30%-nya kita arahkan kepada pembangunan fisik gitu ya. Nah, itu mungkin harapan kita, cita-cita kita bersama gitu ya, mewujudkan hal tersebut, dan dibarengi dengan potensi-potensi yang ada, mudah-mudahan itu menjadi komitmen bersama gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Itu saja mungkin sekedar. Kalau penduduk berapa semua di sini? Penduduk semuanya 3.232 ya. 32 jiwa gitu ya. Kemudian yang angkatan kerja, kalau saya lihat itu di profil desa masih ada pengangguran kita di angka 900-an gitu ya. 900 orang yang di usia kerja gitu ya. Yang di usia kerja. Ya mudah-mudahan angka segitu dengan cara kita pengembangan di bidang pertanian, bidang perkebunan gitu ya, bisa juga membuka lapangan pekerjaan gitu ya bagi masyarakat kita yang ada di Desa Batu Malang gitu ya. Itu saja. Nanti untuk hal-hal lain bisa disambung dalam diskusi gitu ya. Terima kasih atas waktunya serta kedatangan Kiai Haji Bang Saprin beserta stafnya, serta kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam hal kita menerima beliau dengan dengan kondisi seadanya gitu ya, sehingga mungkin tidak bisa dikatakan ini adalah ngahormat tamu anu sampurna lah gitu bahasa orang panginten gitu. Atur nuhun panginten gitunya, oge hapunten tina sagala pihal kakirangan panginten gitunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliling Jawa Barat itu sampai pada kesimpulan yang sering saya angkat di khas channel, ada Indonesia itu memang tidak layak miskin gitu. Kalau saya dialog kemana-mana, tadi cerita Pak Kuwu menceritakan satu aja dah, aset kelurahan, aset desa yang 60 hektar itu kalau minimal kita punya keuntungan 1 ton aja per hektar per panen kan. Di sini berapa kali panen? Dua kali ya. Jadi kalau katakanlah di harga 5 jutaan, apalagi kalau kita sudah olah ya jadi beras itu kan, sangat mungkin kita dapat di angka antara 5 juta sampai 7 juta lah ya kalau kita jual berasnya begitu. Atau katakanlah 5 juta, kalau 5 juta kali 60 itu sudah 300 juta satu kali panen. Kalau 2 kali panen sudah 600 juta. Kira-kira perangkat desa termasuk Pak Kadus tuh bisa apa nanti ya kalau pendapatan desanya di angka 600 juta tuh. Punten anu kasuhun Pak Kuwu. Saya hanya membayangkan tadi, dan saya suka begitu. Saya suka ngitung-ngitung ya. Nah, termasuk kemarin dari Kabupaten Bandung misalkan, ada asetnya nggak besar, cuma 14 hektar. Ya saya bilang 14 hektar kalau dikelola sendiri dengan tetap melibatkan para yang sekarang warga penggarapnya tanpa melupakan dan meninggalkan mereka, itu akan sangat luar biasa. Nah, saya dengan izin Allah alhamdulillah dikelilingkan nih di Jawa Barat khususnya dan juga di Indonesia untuk memang melihat secara empirik, atau kalau kata orang akademis itu secara nyata menurut kasat mata gitu ya Pak Sekdes. Ternyata ya kita ini dari situ saja nggak layak miskin gitu. Lalu kenapa terjadi kemiskinan? Ya, maka saya sering menyimpulkan hanya keserakahan aja. Ya, kita ingin mengelola tanah sehektar aja susah banget gitu. Tapi pengusaha tertentu dengan PT-nya bisa 1 juta hektar mengelola lahan itu gitu ya. Jadi kekayaan bangsa negara kita ini sangat injustice ya, sangat tidak adilnya tuh di situ.
persoalannya bukan persoalan kita miskin, tapi persoalan bagaimana kita mengelola negara dengan benar. Apalagi dengan Omnibus Law sekarang ini perlu dicermati betul sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Jangan sampai lahan-lahan positif di sini, lahan-lahan yang produktif ini beralih menjadi lahan yang pada akhirnya tidak produktif untuk masyarakat, produktifnya untuk kalangan kelompok kecil saja begitu ya. Jangan sampai yang menikmati Pangandaran ini yang katakanlah hanya 3% atau yang 7%, sementara yang 90% lebihnya tidak bisa menikmati Pangandaran. Termasuk yang tadi 1.200 hektar ini ya. Ada 600 hektar, 60 hektarnya, kemudian ada yang 200 sekian hektarnya, 250 hektaran kurang lebih ditambah dengan 700 sekian hektar. Nah ini tentu juga ke depan mungkin Pak Kubu saya perlu data yang lebih lengkap ya, lebih konkret tentang monografi desa. Yuk kita sama-sama, kami juga pada prinsipnya DPD RI sedikit saya mengenalkan adalah lembaga tinggi negara dalam hal legislasi. Ya, dalam seperti BPD, kalau BPD itu di tingkat desa, kalau kami di tingkat pusat, dan DPD RI itu hanya ada di tingkat pusat, nggak ada di tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Yang ada di tingkat kota kabupaten adalah DPR RI, DPD hanya di pusat. Maka sangat strategis kalau DPD itu memang menjadi mitra daerah yang menjadi wakil di pusat begitu. Sebagaimana gubernur itu adalah wakil pusat di daerah. Walaupun sama-sama dipilih oleh rakyat, tapi tetap dia harus mewakili pusat ke daerah. Sebagaimana kami di daerah, dari daerah mewakili daerah di pusat. Apa yang kita wakili di pusat itu banyak sekali kepentingan daerah seperti ini tadi ya. Berbagai macam contoh dana perimbangan pusat ke daerah saja. Kalau bicara dana perimbangan pusat ke daerah saja mungkin kita sebagai orang daerah sangat-sangat menginginkan kalau porsi daerah itu lebih besar dibandingkan porsi pusat. Kenapa? Karena sebenarnya seluruh problematika dan persoalan sampai kepada tingkat tadi pengembangan kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini kan jauh lebih besar potensinya itu di daerah. Tadi misalkan ketika negara ini kan habis dibagi oleh kelurahan dan desa, betul tidak? Ada nggak yang tersisa? Nggak ada yang tersisa. Habis kalau enggak desa atau kelurahan, manusianya juga nggak lepas daripada itu. Ini sering saya ulang-ulang di berbagai forum. Ya manusianya juga sama. Kita ini kalau enggak RT, RW dan kelurahan ini, maka ujung-ujungnya RT, RW desa ini. Misalkan desa Batu Malang misalkan. Itu seluruh penduduk Indonesia itu habis dibagi ke situ. Termasuk yang katakanlah elit di kota sekalipun atau di ibu kota, bahkan levelnya presiden pun tetap dia menduduki di sebuah alamatnya itu nggak jauh daripada yang namanya kelurahan ya atau desa. Wajar kalau sebenarnya setiap individu ini kalau tertata semenjak di desanya, saya sangat yakin sekali banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Penyelesaian masalah bangsa ini justru mulai dari desa. Kayak tadi misalkan penghasilan rata-rata masyarakat katakanlah di angka 5 juta per bulan. Dari mana? Dari kekayaan yang tadi. Kalau semuanya sudah mendapatkan hak itu di desa, sebagai penduduk desa katakan, selesai sudah permasalahan terkait dengan masalah katakanlah kebutuhan dasar ekonomi masyarakat dan seterusnya. Nah oleh karena itu sekali lagi itu contoh. Dulu waktu kopra ya harganya cukup rendah dulu. Alhamdulillah perjuangan teman-teman terutama di masa Pak Irman Gusman waktu itu, perjuangan kita atau sebelumnya juga dengan Pak Ginanjar Kartasasmita, perjuangan DPD untuk bagaimana negara memberi perhatian kepada waktu itu harga kopra ternyata bisa diperjuangkan ya, dan dengan harga yang sangat baik sekali. Nah sekarang salah satu yang jatuh itu kan karet ya, dan itu sebenarnya
tergantung bagaimana kebijakan nasional bisa mengontrol persoalan harga karet. Nah, demikian halnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Hadian di DPD ini. Jadi kalau bicara sistem parlemen di Indonesia ini, yang lebih kuat memang menyatakan bikameral. Bikameral itu 2 kamar tadi, ada kamar DPR, ada kamar DPD. Terkait kewenangan tentu ya, saya sering sampaikan juga, ketika DPD dan DPR itu ada dalam satu kamar namanya MPR, ketika sidang bersama waktu tanggal 16 Agustus kan sering tuh sidang bersama, atau pelantikan presiden, bahkan kemungkinan terjadi masalah dalam kepresidenan sampai ada impeachment misalkan, pencopotan presiden. Nah, di dalam konteks ke MPR Ian ya, di MPR Ian gitu, MPR RI ya, kami sama kedudukannya dan sederajat sampai pada tingkat mengambil keputusan. Ketok palu pun kita harus hadir ikut dalam pengambilan keputusan, terutama yang paling strategis, pembuatan konstitusi ya, konstitusi negara, undang-undang dasar. Kalau ada amandemen misalkan ya, DPD semuanya ikut terlibat, tidak ada sedikit pun perbedaan. Nah, ketika terpisah pembuatan undang-undang di bawah undang-undang dasar yang sekarang itu kewenangannya ada di tangan DPR. Nah, saat itulah DPD tidak dilibatkan sampai pada tingkat pengambilan keputusan ketok palu. Kita hanya sampai kepada pembahasan, bahkan pembahasan tingkat 2, terutama yang menjadi kewenangan DPD. Salah satunya apa? Otonomi daerah, termasuk DOB, daerah otonomi baru dan lain sebagainya. Nah, DPD itu sangat-sangat powerful di situ. Dia punya kekuasaan yang cukup tinggi, yang semestinya kalau itu diberikan ke DPD mungkin akan jauh lebih banyak yang bisa direalisasikan aspirasi itu dari daerah. Apalagi kami walaupun cuma 4 orang satu provinsi, tapi kita biasa keliling ya, jalan-jalan kayak gini, muter-muter ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa seperti ini kami lakukan ya, DPD. Sehingga tingkat penyerapan kami terhadap aspirasi daerah sampai ke tingkat masyarakat di desa pun itu alhamdulillah, walaupun tidak seluruhnya ya. Sebab kalau saya ngaprak-ngaprak ke desa jika kedah sabara tahun. Kalau satu desa sehari saja kan di Jawa Barat itu ada 5.300 desa. Ya, sedangkan masa jabatan saya misalkan cuma 5 tahun. 5 tahun itu hitunglah efektifnya 300 hari. Ya, berarti kan cuma 1.500 saja. Kalau tiap hari ini saya nggak ngantor-ngantor di pusat, keliling aja dari desa ke desa. Sehari satu desa cuma 1.500 yang bisa dikunjungi. Kira-kira begitu ya. Tetapi atau namun demikian insya Allah lewat kawan-kawan seperti ini, Pak Kuwu dan lain sebagainya, aspirasi terus masuk. Nah, satu hal yang juga ingin kami kembangkan dalam konteks kedesaan ini kan kita sangat paham dan perlu dicatat saya pikir ya, perjuangan kami di DPD untuk menggulirkan waktu itu, memperjuangkan bukan hanya undang-undang desanya saja, tetapi ya konten yang menyatakan satu desa 1 miliar itu alhamdulillah hasil kajian DPD itu sangat argumentatif dan pada akhirnya diterima di DPR RI. Dan waktu itu alhamdulillah ini bukan cerita cek Sunda mah sanes ngagulkeun gitu. Alhamdulillah saya waktu itu sebagai ketua timjanya ya, tim atau pokja di DPD RI waktu itu. Jadi saya tahu persis tentang perjuangan 1 miliar satu desa itu betapa luar biasa tarik menariknya ya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa direalisasikan dengan baik. Bahkan sampai hari ini kita masih memperjuangkan contoh BUMDes ya. Bagaimana BUMDes ini ada undang-undang sendiri walaupun sudah ada Omnibus Law, tapi kita menghendaki ada undang-undang khusus terkait BUMDes karena
belum tercover secara definitif ya, secara rinci di dalam Omnibus Law. Kita menghendaki ada undang-undang. Bahkan nanti dalam undang-undang itu kita ingin mengamanatkan supaya BUMDes ini juga mendapatkan alokasi dana untuk BUMDes khusus di luar 1 miliar. Kalaupun tetap dari 1 miliar, karena ada undang-undangnya sudah bisa mengalokasikan misalkan maksimal umpamanya 40% atau maksimal 30% untuk BUMDes. Otomatis kan BPD juga nanti bisa mengalokasikan dengan sekarang pun sebenarnya bisa, asal diselesaikan bersama dengan BPD, termasuk menjadikan desa ini mau jadi desa digital, desa wisata, itu sangat bisa menggunakan dana dari 1 miliar satu desa itu ya. Jadi bukan hanya untuk jalan, infrastruktur, apalagi ketika itu sudah selesai oleh tingkat kabupaten umpamanya atau dari dana kabupaten itu bisa diselesaikan, maka yang 1 miliar satu desa itu bisa banyak dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu sebagai catatan terakhir mengenai agraria kan. Ya, mungkin sekilas saja, nanti mohon saya diberi informasi seberapa jauh kondisi RT RW di sini ya, tentang tata ruang, kemudian tentang kondisi pertanahan, bahkan PTSL-nya seberapa jauh sudah tercapai di sini dengan baik. Sehingga di masa Pak Jokowi juga sangat positif kalau dia menginginkan pertanahan di Indonesia ini ya bisa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalamnya. Belum lagi kebijakan terkait dengan reforma agraria. Kalau ada tanah di sini semacam tanah HGU, hak guna usaha, yang sudah habis atau mau habis, ini kira-kira diapakan? Ya, tahu atau tidak kita di sini? Kalau belum tahu seberapa jauh, kita perlu mengetahui hal itu. Kemudian bagaimana masyarakat bisa dilibatkan untuk bisa mengelola nanti ke depan? Karena informasi dari pemerintahan pusat ya bahwa tanah ex-HGU ini sangat besar peluangnya untuk dijadikan sebagai tanah milik masyarakat. Istilahnya dengan didistribusi milik masyarakat. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua tentang kehutanan. Kalau ada lahan-lahan kehutanan juga di sini sangat positif. Kalau masyarakat berkeinginan misalkan mengelola hutan negara yang ada di bawah kehutanan, itu juga ada program di samping reforma agraria tadi juga masuk. Kalau di bawah Kementerian Agraria itu ada 9 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau untuk di bawah kehutanan ada 4,1 juta. Ya, jadi kalau bicara 900 orang tadi yang usia kerja ini, terutama yang belum kerja, sebenarnya dari tempat itu sangat bisa dilakukan. Apakah dia mengelola hutan yang kemudian tadi dijadikan hutan sosial yang diproyeksikan oleh kehutanan, Kementerian Kehutanan itu di angka 12 jutaan hektar. Ya, jadi kalau dibagi 1000 meter itu berapa kan? 12 juta dibagi 1000 berarti kan per hektarnya sekitar 10. Jadi 12 juta kali 10, 120 juta jiwa yang bisa katakanlah diberi semacam potensi untuk mengembangkan ekonominya. Dia mau tanam tadi buah-buahan, mau tanam kopi segala macam, itu sangat mungkin. Di samping tadi ya Pak Kadus, kalau desa ini misalkan ada kesulitan terkait dengan masalah pemasaran, sangat baik kalau segera dibuat semacam tadi ya, salah satu proyeksi desa wisata itu adalah desa digital. Ya, desa digital ini kemarin saya baru dapat info, cuman belum saya kunjungi, yaitu dekat di sini, Kecamatan Jatiwaras. Oh, ya, kami kemarin kunjungan ke sana. Itu juga satu contoh. Mandala. Betul, Mandala, betul. Mandala Mekar. Mandala Mekar. Nah, ini sangat bagus kalau desa wisata itu didukung oleh digital desa ya, desa digital. Sebab dengan desa digital nanti para wisatawan ke sini nggak ada problem dengan urusan wifi nantinya, ya. Dia akan sangat, wah, udah ke desa Batu Malang aja kita kalau mau asik browsing gitu ya. Ya tentu kita juga nilai-nilai spiritual keagamaan tetap
dipertahankan di sini dengan baik. Tapi bagaimana desa ini juga bisa menjadi desa wisata atau wisata ya, wisata pendidikan. Nah, salah satu penunjang desa pendidikan adalah bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas-tugas kuliahnya itu ya di desa ini begitu. Maka kalau sudah begitu terjadi, pepohonannya sudah asik, tempat wisatanya ada, kulinernya juga cukup, ya tinggal ya rumah-rumah homestay-nya juga bisa disiapkan oleh kita gitu. Homestay yang kelasnya kelas bintang 3 lah minimal ya. Bintang 3 itu kan bukan bangunan yang bagus, yang penting ada yang namanya AC-nya disiapkan, kemudian kamar mandinya bersih ya. Yang penting bersihnya itu sebenarnya. Bukan persoalan mahal tidaknya, tembok bukan temboknya masyarakat. Wisatawan sebenarnya bukan itu, tapi pertama hospitality-nya, keramahan masyarakatnya, kemudian ada budaya yang mereka bisa nikmati, apalagi budaya itu berdasarkan religiositas kita, misalkan budaya keislaman yang bisa mereka nikmati, bahkan kita bisa undang mereka makan, duduk bersama dengan keluarga begitu ya, kita jamu mereka dengan baik. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya saya yakin ya dengan visi seorang Kuwu seperti ini, tentu ini akan sangat menjadi model nantinya desa di Indonesia. Karena ini sangat strategis, karena kita juga sudah punya Pangandaran kan sudah punya bandara juga kita. Artinya tidak sedikit orang-orang punya kemampuan dari Jakarta itu kalau nggak mau terlalu lama perjalanan ke sini, nggak mampir-mampir ke tempat lain, misalkan tujuan saya mau ke Pangandaran nih, dia tinggal ambil pesawat saja dengan harga yang tidak terlalu tinggi, masuk ke sini. Itu juga hal yang lain. Di samping tadi kan produk-produk ya dari sini, buah-buahan yang bagus sudah layak dipasarkan di Jakarta atau daerah lain, juga sudah ada pesawat yang sangat mungkin Ibu Susi menyiapkan semacam pesawat kargo gitu ya, pesawat kargo untuk pemerintahan di sini ya. Ikan misalkan. Ikan itu jangan hanya diambil dari wilayah timur ya, seperti dari dari Sulawesi Utara atau dari mana-mana. Sebenarnya dari wilayah Jawa Barat juga masih sangat banyak dan kaya sekali. Kemarin saya ke Pelabuhan Ratu juga luar biasa, harga juga sangat kompetitif ya, siap bersaing kalaupun dibawa ke Jakarta atau dibawa ke wilayah agak ke sana sedikit, pusat ibu kota. Saya kira itu yang terakhir kali kaitan dengan pilkada. Tadi saya bicara tentang kehutanan, tentang agraria, mohon dengan sangat bagaimana kondisi pertanahan di sini ya. Kalau ada potensi konflik, ada berapa hektar dan seperti apa penanganan selama ini. Dan yang terakhir tentu tentang pilkada ya, seberapa jauh pilkada ini. Ya buat saya sih ada semacam gambaran dari Pak Kades bahwa desa ini, bahkan yang bisa dilihat oleh Pak Kades dengan teman-teman kepala desa lain, siap untuk menjalankan dan melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember. Persiapannya seperti apa, dan mungkin yang satu lagi terkait COVID ya, COVID juga tentu bisa sedikit digambarkan dalam waktu singkat ini. Mungkin dari saya sekian sementara. Kalau dari Bapak Ibu ada masukan lain atau hal yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk penanganan COVID terutama yang dilakukan oleh Satgas sekarang ya, Satgas Desa Batu Malang, adalah sosialisasi tentunya tidak henti-hentinya gitu ya, di tiap dusun, tiap RW, tiap RT gitu ya. Ya terutama untuk melakukan 3 hal tadi yang dianjurkan pemerintah gitu ya. Tentang cuci tangan gitu ya, pakai sabun, terus memakai masker, menjaga jarak gitu ya. Sekalipun kadang-kadang kami juga dicemoohkan oleh masyarakat gitu. Lah nanaonan di gitu. Tapi ya kadang-kadang karena kami pun merasa bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan masyarakat gitu ya.
ya tentunya kami pun termasuk juga Pak Kadus, Pak Ketua RT RW gitu ya, selama ini menganjurkan terus menerus untuk mensosialisasikan hal tersebut gitu ya. Kemudian dalam hal penanganan terutama mengantisipasi terjadinya klaster baru, terutama pada acara-acara yang sifatnya menghadirkan kerumunan orang banyak gitu ya, seperti hajatan gitu ya. Kami selalu menganjurkan juga dan bahkan membuat pernyataan setiap yang akan melaksanakan hajatan gitu ya. Di situ kita buatkan surat pernyataan kesiapan untuk melakukan protokol kesehatan dalam bentuk semacam seperti surat perjanjian di atas materai gitu ya, di atas materai. Ketika nanti ada apa-apa gitu ya, termasuk juga hal-hal yang tidak kita harapkan seperti terjadinya klaster baru pada hajatan misalkan gitu ya, ya mereka pun akan ikut bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut gitu ya, terutama dalam hal ya antisipasi ke depannya gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian mengenai kasus kemarin baru selesai sekarang hari Senin ya, Senin, Sabtu kemarinnya lagi baru pulang dari Pandega gitu ya, isolasi dan perawatan di sana. Ada yang positif 2 orang di desa kami di sini gitu ya. Dan itu pun kedua-duanya yang terkonfirmasi positif itu adalah yang berasal dari luar. Yang pesantren di Salopa, yang satu, kemudian yang satu lagi di Padaherang. Pulang ke rumah karena memang ada keluhan lain, keluhan sakit gitu ya. Pas ternyata di sana tuh ya, terutama yang di Salopa, karena memang Tasik kemarin lumayan ramai juga gitu ya, yang terpapar gitu ya, terutama pesantren bahkan jadi klaster baru gitu ya, bahkan termasuk Cipasung alamat kita gitu Pak. Ustaz. Juga kemarin agak lumayan heboh gitu ya, menghebohkan gitu ya. Itu ada 2 orang yang kemarin positif, tetapi kami usahakan dengan pihak dinas kesehatan, terutama yang di sini adalah puskesmas gitu ya, untuk men-tracking semua keluarga yang terkonfirmasi kemarin gitu ya. Pas semua di swab anggota keluarganya, alhamdulillah semua negatif gitu ya, sehingga yang positif, terkonfirmasi positif hanya 2 orang yang pulang dari pesantren gitu ya, dan alhamdulillah dua-duanya udah pada sembuh gitu ya, sudah selesai, dan mudah-mudahan lah tidak terjadi lagi gitu ya. Dan begitulah yang namanya masyarakat kadang-kadang gitu ya, ketika belum ada belum ada kasus yang positif, kalau bahasa Sunda tuh diyakin gitu tanya lah nyedih gitu tanya. Nah ketika sudah terjadi gitu, ada kasus yang positif baru rame gitu ya, bahkan kenapa ya, termasuk keluarga yang positif gitu ya, ada semacam upaya dikucilkan gitu ya. Nah disitulah kami sama ketua RT, ketua RW gitu ya, untuk selalu bersosialisasi kepada masyarakat bahwa yang terkena positif COVID itu bukan penyakit aib gitu ya, itu penyakit biasa gitu ya, sehingga janganlah mereka dikucilkan, perlakukan mereka seperti yang kena penyakit biasa aja gitu ya. Cuma yang harus kita lakukan adalah melakukan protokol kesehatan, itu yang selalu diembor-emborkan gitu ya ke masyarakat, kunaon tadi kuku gitu ya. Pas ketika ada kasus positif baru mereka merasa khawatir gitu ya, Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengenai penanganan, terutama mungkin dari sudut kebijakan anggaran gitu ya. Kami pun sudah menganggarkan kemarin hampir lebih dari 30% ya. Lebih dari 30% yang ke BLT
dana desa gitu ya, dan itu sebesar berapa persen ya, 5%-an ya persentasenya yang untuk operasional gugus tugas gitu ya. Iya. Sehingga mungkin ya kurang lebih dari 35%-an lah kita menganggarkan dari terutama dari dana desa gitu ya untuk penanggulangan COVID-19 di Desa Batu Malang gitu ya. Itu yang mengenai COVID gitu ya. Sehingga waktu awal-awal kita rame-rame COVID gitu ya, yang pulang kampung dari kota, terutama dari daerah merah, zona merah, kita isolasi di sebuah sekolah di sini di belakang. Jangan sampai yang pulang dari kota gitu ya, langsung pulang ke rumah. Kita jemput, isolasi mandiri di sini 2 pekan. Ya 14 hari gitu ya. Bahkan waktu hari H Lebaran pun gitu ya, kita semua disibukkan dengan miketan gitu ya, miketan yang diisolasi gitu saja. Itu cukup banyak ya. Di kita alhamdulillah nggak begitu banyak, karena memang kita sosialisasi ke keluarganya, jangan sampai mereka suruh pulang lah, jangan sampai mereka disuruh pulang, suruh tahan dulu aja di sana di kota gitu ya, daripada di sini monggo bari diisolasi disakolahkeun di SD jadi gitunya 2 minggu jadi gitunya. Ya alhamdulillah kita hanya yang pulang itu berapa ya, 6 ya, 6 orang gitu ya, dari semua, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung gitu ya, rata-rata dari arah barat gitu yang pulang gitu ya. Dan alhamdulillah nggak ada kasus yang terkonfirmasi ataupun apa, termasuk juga yang datang dari luar kemarin waktu rame-rame. Justru muncul gitu ya kasus positif itu belakangan ini gitu ya, ketika sudah masyarakat terus mulai leha-leha lah gitunya dengan melakukan protokol kesehatan gitu. Itu mungkin mengenai COVID, kemudian mengenai apa lagi ya, tentang pertanahan ya, tentang tata ruang aja. Tata ruang. Tentang tata ruang, kebetulan kami juga sudah merencanakan, belum menganggarkan, kita belum lagi menggoral-goral gitu ya, lagi menghitung-hitung anggaran perubahan. Ya mudah-mudahan ada anggarannya gitu ya. Kita ingin membuat sebuah DED gitu ya, Ustaz. Yang pertama untuk pengelolaan titik sara yang ini untuk perkantoran, kemudian kita merencanakan ini di belakang desa kita ingin tetap seperti ini, balai desa di sini, di belakang kita ingin bangun gor, di belakangnya ada lapang poli yang ini dipindahkan ke belakang, kemudian itu kan TK juga kita ingin pindahkan ke belakang. Di sini kita ingin membangun sebuah RTH lah gitu ya. Bukan RTH, RTP gitu ya. Ruang terbuka publik lah gitu ya, ruang terbuka publik di sini, sehingga TK kemudian kita ingin di sana ada sarana bermain yang sifatnya umum, bukan hanya untuk TK gitu ya. Dan kedepannya ke belakangnya itu kan pesawahan ya. Yang ke sana kita ingin bangun pesawahan masih masuk ke desa. Masih. Ini berapa luas? Yang ini yang 25 hektar yang di sini, Ustaz. Oh, yang di sini. Ini 25 hektar ya, ke belakang terus. Panjang. Kemudian sana juga yang rumah penduduk sama, itu masih tanah desa, ini juga sama. Sebelah sana. Nah, ini di belakang kita ingin bangun lapang sepak bola gitu ya, dan sarana pendukung lainnya gitu ya. Nah, ke belakangnya itu kita ingin menjadi pusat peternakan lah gitu ya, peternakan ataupun mungkin perkebunan di sana. Makanya kita ingin membuatkan dulu DED gitu ya, supaya perencanaannya betul-betul bisa teruji dan terukur gitu Tarzah, sehingga berdasarkan hasil analisa cocoknya ya daerah kita dibuat apa gitu ya. Termasuk yang kedua, kita ingin membuat DED ataupun perencanaan sampai master plan kalau bisa yang di daerah Citarik, yang daerah titik sara itu. Kita ingin di situ ada
Itu daerah desa juga, kawasan Ya, desa. masih tanah kas desa di situ. Kita ingin membuat sebuah ya semacam daerah wisata lah di sana gitu ya. Ya kita mengarahnya ke agrowisata gitu ya. Iya, iya. Kita ingin Ada potensi apa di sana selain sawah? ada potensi di sana itu sawah juga karena memang di sana ada curug sawer gitu ya. Curug, tetapi itu di tetangga desa gitu ya. Di tetangga desa udah berapa kali ditinjau dari provinsi gitu ya. Dan kalaupun misalkan di sana dibuka, akses jalan ke sana tidak begitu bagus, pasti masuk dari kita dari sini, sehingga kita meminta di sana untuk rest area adanya di wilayah kita di Desa Batu Malang, sehingga mobil-mobil yang masuk ke sana berhentinya di Batu Malang, dan disitulah Dekat ke curugnya sendiri dekat. ke curugnya seberapa kilo lo Masih Jawa. di rest area kiloan ya Di paling kan rest area. itu kan tidak bisa diakses oleh mobil besar, makanya kita sediakan sewa ini, sewa Ya. sepeda, sewa sepeda atau motor gitu kan, sewa 10.000. maka kita sediakan di situ rest areanya gitu ya. Nah di belakang itu yang di rest area belakangnya kita ingin apa namanya untuk di daerah dibikin daerah Harus pakai agrowisata kereta gantung. gitu ya. Motor atau kereta gantung. Terus Kita sudah jalan-jalan ke sana dan itu pun kalau misalkan dibuat bendungan kayaknya bagus juga gitu. Bagus juga itu. Ada sumber airnya gitu ya. Di bawah dibuat apa namanya bendungan, kemudian atasnya kita ingin dibuatkan semacam atau mungkin bisa jadi dibuatkan apa namanya bukan villa ya, apa tadi Ustaz? guest house lah, Homestay semacam gitu ya. homestay, Atau bisa. mungkin di sana juga bisa dibangun untuk tempat perkemahan gitu kan. Ya ketika suasana dan tempatnya kita bangun dan kita dibuat senyaman mungkin gitunya, saya yakin ya akan datang juga wisatawan ke sana gitu ya. Pokoknya yang jelas lah mungkin itu ingin dulu membuat sebuah perencanaan yang hasil kajian betul gitu ya. Pantasnya seperti kumaha, terus penataan daerahnya seperti apa gitu ya. Hanya memang lumayan besar juga. Dulu pernah kita menanyakan ke yang perencanaan di sini nih konsultan perencanaan, mintanya per hektar 3 juta gitu ya. Tapi ya walau alam kita belum menganggarkan itu gitu ya. Cuma kita sudah mencoba nyisihkan lah tina anggaran perubahan yang mudah-mudahan 1 hektar 2 hektar mah atuh sakalian ieu atau gitu halanya yang penataan kantor dan ruang terbuka kemudian lapang masih nyambung, ini masih satu area gitu ya. Mudah-mudahan yang minimal eta kagarap heula gitu. Untuk Pancen itu juga PTSL peluang buat dikonsultasikan nanti ke beberapa pakar. Kalau ada lembaga mereka yang relatif bisa membantu membuat perencanaan desa, ini juga satu hal yang bagus lah ke depan insya Allah. Kan lewat Indonesia Charity kemarin kita coba membuat semacam lembaga khusus yang bisa merancang nantinya. Ya, dia kan banyak pakar-pakar kita dari ITB, dari IPB juga, sehingga terintegrasi kan. Jadi kawasan tadi ya kawasan wisata agronya di mana, wisata kulinernya di mana, itu juga sangat baik, apalagi dengan 1.200 hektar itu. Ya, itu sangat mungkin insya Allah. Kita nggak bermimpi tapi kita akan berusaha mencarikan lah. Kalau bayarnya 1 hektar 3 juta kan lumayan tuh. Ya, tong di kemana-mana kan. Istilahnya kalau kita kelola secara baik dan itu juga ada penghasilan buat desa, kenapa enggak kan? Kalau
Itu rancangan ya, rencana Iya. tata ruangnya. Rencana Kalau tata ruang tadi seperti itu. problem konflik ke pertanahan gimana? Kalau pertanahan ya alhamdulillah sampai hari ini belum ada Cukup yang aman, ya. yang jadi Yang konflik. 1.200 hektar itu tadi seluruhnya milik masyarakat kecuali yang 60 Masyarakat ya, yang masyarakat termasuk itu ada termasuk Titu Sara semua ya. Termasuk yang Titu Ada Sara. kawasan HGU di sini. Hak Tidak guna ada. usaha nggak ada. Tidak ada. Termasuk kawasan milik kehutanan. Mhm. Nggak ada. Paling ada hutan lindung. Hutan lindung kita ada 3 hektaran kalau nggak salah ya. Ada 3 Oh, hektar. masuk kawasan ini. Ya, Desa tapi Batu Malang. ya, tapi masih di luar apa namanya? Di luar dana apa namanya? tanah kas desa. Yang di Cibingung, kemudian di mana banyak no? Pokoknya yang di sumber-sumber mata air. Itu sekitar 3 hektaran gitu ya. Sekitar 3 hektar dalam satu desa. Masuk desa Batu Malang. Ya, di desa Batu Malang. Ya. Itu hutan lindung Ya, alhamdulillah. Iya. Tarik masih ada Bapak. di Tarik hutan lindung ada. Masih kita sama Sawagirang Oh iya, ada. Berapa luas di situ? Kawasannya sehektar mah ada sehektar. Sehektar. Yang 2 titik Ya. sehektar ada. Memang itu yang cukup luas Citarik sama yang di Cibingung. Cibingung kan 1 hektar lebih ya. Di wilayahnya iya Pak. Wilayah iya. Kita hutan lindung. Hutan lindung. Ya. Kalau ada terowongan air. Besar itunya air. Soal ini Sumber air itu. sumber air. Sumber air rata-rata yang menjadi hutan lindung itu yang sumber air. Ya kan seperti nasi gitu. Iya, iya. Nanti kan airnya kan mau bisa dibendung. Airnya di bawah Ya ya. pasti ke bawah Mhm, turun. Nah, mhm. kita manfaatin airnya aja kan. Ya. Ini udah memanfaatkan ke sawah. Nah, itu. Kira-kira ke Ini sawah. apalagi Sawah. nanti. Iya boleh. Kan cuman ngelewat nanti lewatnya itu bisa Mhm, digunakan ya. yang lain, tapi air berikutnya kan dimanfaatkan. Ada saya mah kiraku diinum kabel gitu. Misalnya kalau kita minum kan nggak mungkin semua. Yang kita Kan pakai ada- kan buat ada pemandian di situ. Ada itu kan di sininya kan Airnya berapa itunya? pH-nya pernah diukur? dalam. Belum Tapi kalau berukur dimanfaatkan pH. jadi air minum seperti Mhm. ini sangat bisa. Baiklah. Oh, tidak. Baik kalau di sini karena Bukan karena air airnya pertanian. kotor sih. Air Air pertanian. Cuma di atas nanti ada apa namanya? Seperti kayak lutung non kayak ada. Oh, di hutannya masih banyak lutung. Ini banyak lutung, Dan we tambah tukang di baturan. penghias. Cekap apa katanya? Kemudian apalagi tadi ya? Oh, mengenai desa digital ya. Ya alhamdulillah kita 2021 sudah disupport dari Pemda Kabupaten Pangandaran bahwa semua desa akan memperoleh 2021 ya. 2021 ya. Apa namanya ya? Nah, ada Semacam perang tower. aplikasi gitu ya, semacam aplikasi untuk desa-desa untuk pengolahan aplikasi semua tentang kependudukan, tentang keuangan desa gitu ya. Itu nanti, Bos. Kita kemarin sudah ada sebetulnya ada hubungan dengan Desaku Indonesia kalau nggak salah, itu yang punya aplikasinya orang Bandung kalau nggak salah itu. Orang Bandung nawarin kita 40 juta per tahun gitu ya. Cuma itu per tahun. Jadi setiap tahun kita ngeluarin Ya, 40 anggaran juta. 40 juta. Ya. Untuk kontrak aplikasi, itu aplikasi keuangan, kependudukan, terus pengolahan pemerintahan termasuk apa namanya? Marketplace itu ada juga gitu ya. Tetapi Sistem integrasi ya, Ya, terintegrasi ya, mhm. manajemen desa. tetapi belum kita kontrak, ada informasi dari Pemda gitu ya, bahwa Pemda sudah menyediakan anggaran untuk aplikasi tersebut gitu ya di Dalam bentuk desa. anggaran atau langsung dikasih aplikasinya? Aplikasinya, Boleh. langsung aplikasinya gitu. Dari Dari pemerintah. APD kabupaten. Ya, itu udah di APBD udah masuk APBD Iya. perencanaan APBD kabupaten sudah masuk untuk digitalisasi desa. Bahkan tentang Pancamandala ya, Mandala Mekar. Betul. Kebetulan kami Pancamandala. BUMDes Pancamandala, kebetulan kami bulan kemarin ya, kepala desa
Karang Taruna, Ketua BPD, kemudian BUMDes, kita ke sana dalam rangka studi banding gitu ya. Ternyata luar biasa gitu ya. Akses jalan yang begitu butut. Di sana ada sebuah BUMDes tempat gitunya yang sangat bagus. Bisa menyediakan akses internet gitu ya. Kemudian ada usaha-usaha yang sifatnya online gitu ya. Urang mah di dia CT ieu jalan bagus gitu ya. Kenapa tidak bisa melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah, kemarin waktu saya RDP dengan salah satu dirjen di Kementerian Desa dengan Pak Anang ya, kalau nggak salah, bersamaan dengan dari Kementerian Menkominfo. Nah, itu dua-duanya sangat merekomendasikan kalau dana desa itu juga boleh digunakan untuk membangun desa digital. Nanti atau langkung BPD dengan kesepakatannya mengalokasikan anggaran misalkan sampai bangun tower sekalipun itu sangat mungkin. Bangun tower di sini radius sekian, tangkap di dusun, nanti mungkin tahun berikutnya di dusun ini, tahun berikutnya. Jadi semua dusun itu terkoneksi nantinya dengan seluruh yang di pusat di sini, sehingga Pak Kuwu juga sudah bisa melakukan semacam kontrol ya, pengawasan terhadap kondisi daerah itu dengan itu Kang ya, dengan tower-tower itu bisa dimanfaatkan. Termasuk yang paling penting kan anak-anak kita yang sedang belajar ini itu akan sangat kaya wawasan, walaupun banyak tantangan yang harus kita selesaikan ya, tentu dicarikan nanti. Saya kira banyak pakar aplikasi yang bisa menjaga lah, ngajagaan gitu, supaya aplikasi itu juga yang positif atau bahasa lainnya internet positif kan. Jangan sampai nanti jebol ke internet negatif nanti. Saya kira yang menginginkan positif itu masih jauh lebih banyak daripada yang negatif gitu. Mungkin itu sementara. Dan kami sudah merencanakan, menganggarkan itu insya Allah untuk itu bisa tercover gitu ya dari anggaran perubahan untuk mengirimkan orang ke sana untuk pelatihan di Panca Mandala gitu ya. Ya mudah-mudahan di pekan kedua atau pekan ketiga Desember gitu ya kita bisa mengirimkan satu dari pemerintah desa, kemudian dari Karang Taruna untuk menguasai medsosnya gitu ya. Yang dari pemerintah desa untuk aplikasi Siskodes, terus nanway teh. Iya. Ini pemerintahan teh. Aplikasi naon eta teh? Prodexel gitunya. Seperti itulah. Itu nanti dari pemerintah desa, kemudian juga dari BUMDes untuk bisa mempelajari tentang bisnis marketplace-nya, kemudian yang lain-lainnya lah gitu ya. Sehingga kami ingin mengirimkan dari 3 unsur tadi gitu ya, 3 orang dari BUMDes, dari pemerintah desa, dan Karang Taruna gitu ya. Insya Allah ini bisa kita laksanakan di bulan Desember setelah pilkada gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian mengenai apa lagi ya? Pilkada gitu. Mengenai pilkada, insya Allah juga kami setiap kali ada acara di setiap dusun, ada yang hajatan, kemudian kemarin yang setiap kali muludan gitu ya. Kita selalu berupaya sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada, terutama bahwa bagi kami pemerintah desa hal yang paling paling berharga bagi kami ataupun apa yang jadi ukuran sukses dan tidaknya pelaksanaan pilkada bagi pemerintah desa adalah terlaksananya pilihan kepala daerah tanpa ada ekses sosial, tanpa ada kasus-kasus ataupun persoalan-persoalan sosial gitu ya. Sehingga itulah yang jadi ukuran bagi kami dalam hal pelaksanaan pilkada di Desa Batu Malang adalah bagaimana pilkada teu matak jadi riweuh di masyarakat gitunya, beda pilihan teu matak pasea gitunya. Sehingga itulah yang kita gemor-gemorkan ke masyarakat supaya bisa lebih dewasa dalam hal berpolitik gitu ya.
Dan insya Allah juga di Desa Batu Malang asana biasana oge gitunya, setiap kali ada pilkada, pileg, bahkan pilkades gitu ya, yang kemarin kita laksanakan tahun kemarin gitu ya, alhamdulillah selesai, beres pilkades, beres roes deui lah gitunya. Tidak ada kubu-kubuan gitunya, tidak ada naon ieu mah grup anu termasuk di desa gitu ya. Kami semua rangkul gitu ya. Perangkat-perangkat termasuk juga RT RW yang dibawa, termasuk juga tokoh-tokoh, alhamdulillah kita bersatu gitu. Sehingga ada nilai positif sebetulnya bagi kita di Desa Batu Malang gitu ya. Antara BPD dengan pemerintah desa alhamdulillah sinergis gitu ya. Dengan diantara perangkat desa kita juga tidak ada persoalan gitu ya. Kemudian juga dengan lembaga-lembaga lain termasuk lembaga keagamaan dengan MUI gitu ya. Kita sangat dekat sekali lah kedekatan kita antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga yang lain. Juga ini adalah merupakan modal kita bersama untuk bahu-membahu sama-sama melaksanakan program dan cita-cita pemerintah desa gitu ya, yang merupakan cita-cita masyarakat Desa Batu Malang sendiri gitu ya, yang kita ataupun saya sampaikan waktu kampanye dulu gitu ya. Sehingga mungkin ini adalah merupakan PR kita bersama dan garapan kita bersama dalam untuk mewujudkan hal tersebut gitu ya. Itu saja, mungkin barangkali ada tambahan dari Ketua BPD, mangga. Target atau dulu kan Bapak Kepala Desa punya visi dan misi gitu. Salah satu misi beliau adalah memang menjadikan Desa Batu Malang ini kawasan wisata gitu kan. Secara sederhana bisa dilihat atau secara lahiriah gitu bisa dilihat jauh sekali sebetulnya kalau berbicara pariwisata di Desa Batu Malang gitu kan. Berbeda ketika berbicara pariwisata di wilayah-wilayah pesisir pantai yang memang sudah disediakan oleh alam gitu, oleh Allah tegas disediakan tempat wisata tinggal ngolah genteng gitu. Jadi tempat wisata Grand Canyon sama, Pangandaran sama. Akan tetapi memang tidak ada yang tidak mungkin kalau kita niat ingin seperti itu, karena memang ketika ngobrol-ngobrol berdiskusi dengan banyak pihak, ternyata memang segala bentuk potensi yang ada bisa dimanfaatkan seperti itu, termasuk Batu Malang sendiri. Tadi telah dipaparkan banyak di awal. Selanjutnya memang kemarin ketika ada rapat di sini hari Kamis lah kalau tidak salah, kemarin Jumat Pak Kubu itu abikan ke Pak Kubu supaya tidak jadi bahan wacana terus ya masalah pariwisata di desa kita. Saya mengusulkan ada tim khusus gitu untuk mempercepat program ya, mempercepat program. Itu baru ada rencana gitu. Cuman memang ketika terbentuk pun tim tersebut komposisinya mungkin dari lokal Batu Malang harus ada gitu kan. Pak Olog kan masuk ke tim gitunya, tim sebagai di kewilayahan. Kemudian memang kami perlu tim-tim yang atau bukan tim, orang atau lembaga gitu yang bisa mensupport kami gitu. Apakah mengenai penggalian potensi gitu, dicatat tuh kelembagaan penggalian potensi atau misalkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kubu tentang pembuatan perencana gitu, rencana ini ketika mengumpulkan data gitu kan kalau yang sudah terbiasa gitu ya, sudah ahli, kalau potensinya seperti ini, cocoknya seperti ini, contohnya sudah ada tempat lain misalkan bisa dilihat gitu kan. Memang kami butuh hal-hal atau poin-poin seperti itu, karena kalau kita hanya berpikir lokal saja di sini gitu susah. Kami juga memang paling mengandalkan informasi dari
media sosial, internet, atau hari-hari ini memang kita sedikit terbantu oleh kegiatan-kegiatan webinar gitu. Jadi seminar-seminar yang melalui jaringan internet gitu. Jadi kita tidak terbatasi oleh waktu, oleh tempat gitu juga. Kalau kemarin-kemarin kan kita kalau misalkan ada seminar ekowisata misalkan harus ke Bandung, harus ke Jogja misalkan. Hari ini memang kami terbantu oleh itu. Webinar itu ya. Iya, karena memang kita ingin konsepnya, kami menyarankan ketika Pakuwu ada program agrowisata, Pakuwu jangan hanya agrowisata, kita konsepnya ekoturism gitu, jadi ekowisata. Jadi semua unsur kan menjadi objek wisata gitu. Kelompok masyarakatnya, budaya tradisinya gitu, wisata alamnya, kemudian wisata pertanian, perikanan dan lain-lain. Jadi mungkin itu gambarannya. Jadi memang kami rencananya mau membentuk tim, cuman memang kami butuh support untuk tim itu, apakah itu dari tim ahli atau misalkan perorangan ataupun lembaga atau instansi seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan namanya sah. Abi Henry. Pak Hendri. Arina. Informasi itu ya Ustaz. Iya. Kalau misalkan seperti yang dibahas kemarin gitu ya sama Ustaz Anton gitu ya. Pak Anton ya, tentang pelatihan bagusnya kan begitu ya, ada pendampingan gitu tiap kelompok gitu ya, pertanian ataupun peternakan. Nah, kami ingin gitu ya ada semacam pelatihan di mana lah gitu, kami nanti mengirimkan dari sini gitu ya. Mungkin untuk peternakan kita mengirimkan sarjana peternakan gitu ya. Mungkin dari sisi keilmuan mereka sudah ada gitu ya, tapi dalam hal-hal prakteknya gitu kan kadang-kadang kan masih minim mereka gitu kan. Dalam hal-hal lapangan masih minim gitu ya. Bidang pertanian juga sama gitu ya. Ya mudah-mudahan ada informasi seperti itu, kami nanti akan mengirimkan gitu ya untuk calon-calon pendamping kita di desa, terutama untuk percepatan pemberdayaan tadi gitu ya, mewujudkan pemberdayaan tadi. Karena memang tanpa ada motor ataupun penggeraknya gitu ya, terutama yang mengerti tentang ilmu-ilmu tersebut ya, tentang pertanian, tentang peternakan, itu kan susah. Melatihnya pasti repot juga gitu dari nol. Sementara bagi sarjana yang memang sarjana peternakan gitu, sarjana pertanian, itu akan lebih mempermudah gitu ya dalam hal memberikan pelatihan gitu ya, ataupun menambah wawasan tentang dunia nyata gitu. Ini yang mereka pelajari di kampus kan masih hal-hal yang sifatnya teori abstrak gitu ya, sementara yang real di lapangan gitu belum mereka alami gitu ya. Itu mungkin yang kami butuhkan, informasi-informasi seperti itu. Apalagi kalau misalkan ada pelatihan yang sifatnya dari pemerintah gitu kan, kami sangat menunggu sekali itu informasi seperti itu. Nanti ada yang terkait dengan regulasi. Kalau bicara regulasi mungkin sampai ke revisi regulasi. Nah, dalam hal ini tentu kami DPD tidak punya kewenangan langsung, tetapi rumusannya, masukannya itu bisa menjadi masukan yang sangat signifikan buat perubahan-perubahan, termasuk undang-undang desa, undang-undang tadi tentang BUMDes misalkan, seberapa jauh rancangan undang-undang itu bisa dikelola dengan baik nanti ke depan. Nah, itu nanti tentu ujung-ujungnya dengan DPR RI. Selain itu, dalam konteks pengawasan, ketika ada masukan-masukan yang bisa diselesaikan di tingkat peraturan, bukan di tingkat undang-undang, misalkan regulasi juga, tapi peraturannya misalkan peraturan menteri, ya, kemudian peraturan pemerintah, ya. Nah, itu semuanya bisa melalui rapat dengar pendapat. Kami biasanya melakukannya dengan para mitra kerja kami dari berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain juga. Sekalipun tidak terkait langsung, tapi kita bisa bersinergi dengan yang lain. Misalkan
kalau ada persoalan pendidikan, saya tidak di komite tidak di komite 3 yang mengurusi masalah pendidikan, tapi kita bisa berikan informasi itu kepada teman-teman itu. Akhirnya apa? Insya Allah seperti tadi, informasi-informasi yang juga tidak hanya untuk mitra kerja di lembaga pemerintahan, kita juga bisa membangun mitra kerja dengan perusahaan, dengan kalangan-kalangan yang lainnya, ya, seperti lembaga-lembaga charity kayak gitu. Itu juga sangat mungkin, termasuk tadi ya harapan dari Pak Henry, bagaimana kami nanti akan mencari lembaga yang bisa mensupport desa, terutama dalam konteks planologi ya, dalam ilmu perencanaan. Dan insya Allah banyak kawan-kawan, teman-teman, bahkan tadi saya bilang para mahasiswa yang bisa kita akses di ITB, di IPB, di Unpad, yang ada di Bandung, Bogor, bahkan di Jakarta, termasuk UI sekalipun, karena saya tinggal di Depok dekat dengan UI, banyak berinteraksi dengan para dosen di sana. Bahkan itu kan Guranteng itu sudah ada kemarin pengabdian masyarakat dari UI, itu sampai beberapa bulan mereka menangani di sana, terutama kaitan dengan koperasinya. Saya kira itu juga menjadi salah satu peluang, dan kita membangun desa itu bersama, Kang ya. Tidak hanya dari pemerintah. Kalau kita mengandalkan yang 1 miliar itu kan ya selama ini cukup baik alhamdulillah, tapi itu cukup duka pada iraha, istilahnya. Kita punya rancangan 2-3 periode juga belum tentu selesai gitu ya. Tapi kalau kita bersinergi dengan yang lain, tadi saya katakan kita juga bersinergi nanti dengan BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Kalau di sini ada lahan-lahan wakaf yang produktif yang bisa dikembangkan, itu juga bisa kita coba kaji bersama-sama insya Allah kan. Dan mohon doanya juga supaya jalan ke depannya lebih baik lagi dalam membangun kemitraan ini dan sinergi dengan para terutama untuk crowdfunding ya, yang sifatnya dana iuran. Ya, saya juga ingin nanti satu saat nih Pak Henry kita membangun kebiasaan infak di tingkat desa dari masyarakat gitu. Kira-kira kalau bahasa sederhana itu Ibu ya, kalau kita kasih anak 5.000 per hari misalkan, anak tuh masih bisa nyisihin 1.000 lah. Asal dibisikin sama ibunya, ini boleh buat kamu 5.000 per hari jajan, tapi 2.000 buat infak ya gitu. Nah, kalau sekolah-sekolah mau infak kayak gitu, anak-anaknya juga dikumpulkan tuh nggak sedikit. Tadi berapa penduduk kita? 3.000. Nggak banyak deh. 1.000 aja yang bisa gabung dengan gerakan infak ini, misalkan itu sudah 2 juta per hari, maka 60 juta per bulan. Ya, artinya 1 tahun 720 juta. Itu bukan uang kecil dari duit 2.000, tapi ada 1.000 yang mau infak. Caranya gimana? Nanti kita diskusi bersama-sama. Ya, nah dana seperti ini nanti kan kalau melihat bergerak, wah nanti akan banyak dari luar juga ngelihat gini. Ini kan stimulan, kami udah punya modal nih. Kayak kita kalau mau bangun masjid, kami sudah punya modal 100 juta, tapi ini harus 1 miliar. Nah kalau sudah punya modal, kadang-kadang orang sudah tertarik dengan itu. Ayo kita bersama-sama gitu. Nah saya kira nanti insya Allah formula gerakan infak wakaf ini juga akan menjadi salah satu hal yang bisa kita kembangkan nanti ibu-ibu di desa-desa. Kalau dulu kan bahasanya sederhana, perelek lah ya, sekurang sakita ya nama pereleknya diganti ke duit 1.000 atau tapi 2.000 gitu ya. Nu 1.000 kanggo konsumtif, nu 1.000 deui kanggo wakaf. Kalau itu dikembangkan lewat wakaf itu masya Allah. Belum lagi yang tadi ya, bagaimana kita mengelola aset desa dengan profesional, tidak merugikan siapapun, tapi hasilnya luar biasa, bisa dinikmati bersama, bukan hanya oleh penggarap gitu ya, tapi yang lain juga merasakan. Kalau sudah terkumpul di desa beras seperti itu ya, insya Allah tidak ada lagi lah yang kelaparan dan kekurangan di desa itu. Kan itu yang menjadi target utama. Ini bukan mimpi Kang Henry, tapi insya Allah menjadi satu keinginan kuat kita dan kita akan coba bersama. Saya terus terang termasuk yang alhamdulillah Allah berikan kepedulian yang luar biasa gitu terhadap desa-desa ini, dan makanya saya lebih banyak keliling ke desa untuk menyerap potensi kayak begini. Ternyata memang banyak. Saya terbayang ketika
beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya memang aktif di salah satu lembaga namanya CFCD, Corporate Forum for Community Development. Di sana kumpulan para perusahaan ya, dan bisa kita coba akses untuk CSR, sehingga yang namanya rest area itu bisa dikombinasikan, bisa diintegrasikan dengan program CSR mereka, gitu kan, seperti itu. Di sini yang biasanya dengan lingkungan itu misalkan Unilever. Kenapa Unilever? Karena Unilever itu kan sudah cukup dikenal dengan sering muncul ya produk-produknya di air gitunya, bekas odol gitu-gitunya. Paling banyak. Dan itu mereka punya tanggung jawab untuk bisa mengeluarkan hal itu, termasuk salah satunya. Termasuk juga kalau misalkan tadi yang namanya, kalau dari sini ada agrowisata, di sana ada ekowisata gitu ya, bisa juga diintegrasikan dengan di situ menjadi taman pintar juga. Misalkan menggait dengan Telkom, menyediakan wifi gratisnya, seperti itu. Itu kan dana-dana CSR yang bisa kita gali ke arah sana. Cuman kan bagaimana kita mengaksesnya, nanti kita sama-sama cari lubangnya seperti itu. Untuk sekarang seperti itu aja dulu ya, biar kita sama-sama penasaran, biar nanti kalau kita ketemu bisa ada bahan obrolan deui gitu. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.